Shalom semuanya. Haleluya. Kita lanjut ke slide. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah mengantar kita untuk kita bersama-sama mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Kita masih menggunakan judul mengenai keluarga yang peduli dan bersaksi. Kita berbicara tentang tema keluarga. Hari ini saya berbicara tentang bagaimana dalam sebuah keluarga itu telah diletakkan dasar kekristenan, telah diletakkan iman Kristen. Karena itu penting bagi kita semuanya sebagai keluarga. Saya sebelum berbicara di mimbar di sini, itu ada keluarga yang membentuk saya. Ada keluarga yang memperkenalkan iman Kristen kepada saya. Ada keluarga yang membimbing saya untuk saya bisa menerima Kristus. Itu adalah peran keluarga. Dan di sini kita bisa melihat seseorang yang di dalam Tuhan dengan kekuatan imannya itu tidak lepas keluarga, dukungan keluarga. Hari ini kita berbicara tentang hal itu. Bagaimana dalam suatu keluarga itu telah diletakkan dasar-dasar keimanan, dasar-dasar kekristenan yang benar. Meskipun banyak hal yang harus dialami, bukan sesuatu yang sempurna, tetapi banyak masalah, banyak tekanan, banyak ketidaksempurnaan. Tetapi bagaimana kita bisa melihat keluarga ini bisa menjadi saksi yang luar biasa. Amin. Oke, kita buka ayatnya dalam 2 Timotius. Next. 2 Timotius 1:5-23. Di sini dikatakan janganlah lagi minum air saja. Ini ayat dasar kita untuk ke depan ya. Melainkan tambahkan anggur sedikit. Berarti boleh minum anggur. Pak Putu jangan lihat ke belakang. Boleh minum anggur sedikit berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering kali menjadi lemah. Di sini Paulus sangat peka sekali dan sangat memperhatikan keadaan Timotius. Dikatakan kalau dia sering kali pencernaannya terganggu, lambungnya terganggu, dan tubuhnya sering lemah, itu karena dia sudah mengamati dan sudah melihat. Di sini Bunda Suko selalu tahu kelemahan setiap jemaat. Ya, kadang-kadang kita sakit batuk 2-3 hari langsung ronsen, torak itu kan jantungnya begini. Anamnesenya dengan Bu Sukon sama dengan diagnosanya dokter. Anamnesa tahu ya, diagnosa tahu ya. Jadi kita ngomong harus minum antibiotik, tahu. Kenapa? Beliau paham mengenai pengobatan dan beliau paham juga tentang keadaan jemaat. Beberapa orang di sini tahu, saya juga tahu kelemahan saya juga di lambung, di pencernaan. Meskipun saya tahan makan pedas sepedas apapun, kuat, tetapi begitu kotor langsung diare. Nah itu kelaks gitu. Paulus juga tahu begitu. Dia tahu kelemahannya Timotius. Dia tahu kekurangannya Timotius. Dia seringkali lambungnya terganggu, pencernaannya terganggu, tubuhnya semakin lemah, menjadi lemah, sering lemah. Ini adalah kelemahan fisik yang dialami oleh Timotius. Tetapi ternyata kelemahan dari Timotius ini bukan menjadi kelemahan fisik aja, tetapi dia juga ada kelemahan-kelemahan yang lain. Boleh dibukakan ya, ada kelemahan mental. Timotius yang muda, pada saat Paulus mengatakan kobarkan karunia Allah yang ada padamu, karena dia sebagai orang muda banyak karunia, tetapi dia mempunyai kelemahan mental, takut. Berapa banyak di sini yang punya karunia lebih? Berapa banyak di sini yang punya karunia banyak, tetapi dia sembunyikan seperti apa ya? Ini atau talenta yang disembunyikan. Paulus meminta kepada Timotius, kobarkan karunia yang ada padamu, tapi dia takut. Di sini mengatakan Allah akan memberikan kepadamu bukan roh ketakutan. Ada kelemahan mental. Di samping itu juga ada kelemahan sosial. Dikatakan dia tidak berani menghadapi orang banyak alias minderan. Siapa yang minderan? Saya dulu juga begitu. Takut kebanyakan ngamu rancang. Dan di sini ada kelemahan sosial. Padahal tugas-tugas yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius sangat besar.
Oleh karena itu, dia mengatakan jangan seorang pun menganggap engkau muda, menganggap engkau rendah karena engkau muda. Menjadi teladan atas mereka. Ada banyak kelemahan Bapak Ibu Saudara. Secara fisik tubuhnya lemah. Secara mental dia juga kalah. Apalagi secara sosial. Jemaat yang diurus bukan jemaat yang kaleng-kaleng. Orang Efesus itu banyak hal. Tetapi yang istimewa, Tuhan tidak pernah membuang Timotius, tetapi memakai segala kelemahannya menjadi sesuatu alat yang luar biasa untuk kemuliaan Allah. Jadi jangan sebenarnya saudara, saya ini lemah, tidak berdaya dan seterusnya, terus kemudian saya tidak. Timotius ada banyak kelemahan, tetapi dia mengatakan nanti kita lihat bagaimana peran yang Allah berikan kepada Timotius. Itu Timotius, Paulus menguatkan terus kepada Timotius. Meskipun kita lihat Paulus sendiri bukan yang baik-baik saja. Paulus sendiri juga bukan orang yang sama, yang luar biasa. Tetapi dia juga punya kelemahan-kelemahan. Next, coba kita lihat yang Paulus. Di sini kita bisa melihat pada waktu dia pertama kali memberitakan Injil, itu ada rasa sakit, ada tubuhku. Tetapi kamu itu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Ada satu yang dikatakan begitu. Saya nggak tahu apa penyakit yang hina dan menjijikkan pada zamannya Paulus. Kalau zamannya Yesus ada orang kusta yang saya jijik, najis. Tapi zaman Paulus saya tidak diterangkan disebut apa sebenarnya di sana. Tetapi kita bisa melihat di sini ada satu penyakit yang orang memandangnya sebagai satu kehinaan. Bayangkan seorang tokoh besar punya penyakit yang hina dan menjijikkan. Tetapi jemaat di sini Galatia menyambut seperti menyambut Kristus sendiri. Dikatakan cukuplah karunia, kasih karuniaku bagimu, karena dia sudah berdoa. Paulus meminta kepada Allah untuk mencabut segala penyakitnya. Di dalam 2 Korintus 12:7 dikatakan seperti duri di dalam dagingku, seorang utusan iblis yang diutus untuk menggocok aku. Ya, itu Paulusnya. Supaya apa? Supaya jangan aku mendirikan diri. Sehingga Paulus mengatakan cukuplah kasih karuniamu bagiku. Paulus sendiri mempunyai banyak kelemahan. Ada seperti duri dalam daging yang disebut sebagai kolab tesarki, yang duri yang menusuk-nusuk tubuh. Saya terus terang aja Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu penyakit apa yang hina dan yang menjijikkan itu. Tetapi di sini kita bisa melihat ada satu kelemahan. Ya. Ada satu kelemahan dari Paulus dan sakitnya itu tidak enak dipandang. Gak enak dipandang. Apapun itu, tapi kita bisa mendeskripsikan jijik orang melihat. Ya, paham sampai di sini ya. Itu adalah kelemahan-kelemahan. Kemudian kita bisa melihat lagi kelemahan yang kedua dari Timotius. Next, dari 2 Timotius yang pertama dan kelima dikatakan begini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas dari neneknya Lois dan mamanya Yunika. Di sini yang positifnya adalah peletakan dasar iman yang pertama di dalam keluarga. Bagaimana kalian mengajarkan kepada anak-anakmu adalah keimanan kepada Kristus. Mengenalkan anak-anak itu kepada Kristus. Saya masih ingat dulu seringkali bahwa ke sekolah minggu kami ibadah 5:30 pagi. Jam 7 sudah selesai, jadi kami nungguan anak itu sampai jam 8. Kenapa? Harus kenal Kristus. Di rumah diceritakan ada buku-buku yang harus diperhatikan. Ya. Kelemahannya di sini saya melihat apanya? Di sini neneknya namanya disebut, mamanya disebut, tetapi kok papanya nggak ada. Next, coba. Ya. Paulus datang ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada yang namanya Timotius. Ibunya seorang Yahudi, tetapi ayahnya Yunani. Di dalam budaya patriarki, itu sepertinya biasanya adalah orang nama ayah yang disebut. Tetapi Alkitab tidak menyebutkan ayah namanya siapapun, gak tahu. Entah si John,
unta sidul. Nggak ada. Karena memang dia tidak mengenal Tuhan. Orang Yunani perkiraannya sih seperti itu, sehingga namanya tidak disebut. Jadi kalau dikatakan bagaimana Pak Timotius ini blasteran antara bapaknya bapaknya Yunani, ibunya Yahudi. Tetapi yang lebih kita melihat peran keluarga di sini yang luar biasa, bahwa iman itu bukan diturunkan dari ayahnya, tapi dari ibunya. Sehingga imannya Timotius diletakkan dasar iman yang tulus, ikhlas, yang luar biasa. Dan ini menjadi satu kelemahan ya, dari Timotius. Nanti kita akan bisa lihat ke sana bagaimana kelemahan ini menjadi sesuatu hal yang kenapa dari anak ini menimbulkan anak kecampuran. Dampak negatifnya ada. Yahudi ya bukan, Yunani ya bukan. Next coba ya. Jadi bukan orang Yahudi yang asli. Kalau seorang Yahudi asli itu pada saat kelahirannya hari ke-8 disunat. Betul? Yesus kelahirannya hari ke-8 disunat. Sehingga kalau 25 Desember kita memperingati hari kelahiran, tanggal 1 Januari kita menikmati sunatnya Yesus. Aku udah sih. Betul? Hari ke-8 disunat. Tetapi karena ini bukan Yahudi asli, makanya Timotius tidak disunat. Tetapi karena desakan untuk pelayanan setelah dewasa, dia baru disunat. Ya, saya gak akan bukakan ayatnya. Setelah dewasa untuk pelayanan, karena sudah banyak tuntutan. Dia juga bukan Yunani asli. Dilecehkan bagaimana ya, next. Bagaimana seorang ini bukan Yunani asli menjadi sesuatu yang berbeda, dianggap aneh kalau Yunani di Listra. Emang enak campuran? Ada yang keturunan campuran? Gak ada ya, puji Tuhan. Semua sukunya jelas gitu ya. Tetapi ada yang tidak nyaman pada saat campuran itu. Next coba. Saya akan lihatkan buktinya ya. Ada dampak negatif karena kedua-duanya kita tidak terima dalam perkawinan campuran Yahudi plus Yunani. Bangsa Yahudi tidak menyukai dan cenderung memandang rendah keturunan kawin campur seperti kepada orang-orang Samaria. Makanya ada perempuan di Samaria itu dia tidak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Dia menimba air pada satu siang. Dikatakan bahasa aslinya adalah Sukraumai. Ya, entah itu baca, saya lihat di aplikasi Alkitab saya. Itu tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan pinjam-minjam, tidak ada hubungan apalagi hubungan untuk kekeluargaan. Enggak, pinjam alat atau enggak ada. Enak enggak seperti itu? Kalau orang biasa seperti itu, wah enggak apa-apa Pak, campuran. Tapi seringkali dilecehkan. Di Indonesia saya mengalami. Kenapa? Pada waktu kelahiran saya dulu, itu juga ada satu kebenaran masalah kewarganegaraan. Sehingga saya buku sebelah itu saya punya. Buku SKBRI, Surat Keterangan Kewarganegaraan. Kenapa harus ditulis itu? Karena asas kewarganegaraannya berbeda. Indonesia menganut asas ius soli terbatas. Semua orang yang lahir di tanah Indonesia itu menjadi warga negara Indonesia, tetapi perkecualiannya kepada mereka keturunan asing, terutama keturunan Cina. Nanti untuk keturunan tertentu dianggap sebagai pribumi. Aneh. Makanya dia katakan ius soli terbatas. Ius sanguinis ada berkaitan dengan darah. Cina mengurus ius sanguinis murni. Semua orang yang lahir meskipun di luar Cina adalah keturunan Cina dan menjadi warga negara Cina. Kalau dilaporkan. Lah kalau enggak, yang satu enggak ngakui, yang lain juga enggak ngakui. Yang namanya apatrid, tidak punya kewarganegaraan karena Indonesia tidak mengakui, Cina tidak mengakui. Kalau di sini menganggap orang lain sebagai orang asing, di sana juga dianggap sebagai orang asing. Kalau kita pulang ke Cina dianggap orang asing. Makanya disebut apatrid, tidak punya kewarganegaraan. Nah, supaya dapat kewarganegaraan buat surat. Tetapi bisa juga bipatrid, karena dia sudah tinggal lama di Indonesia, sudah melaporkan bahwa ini Indonesia, semua mengakui ius soli, ius sanguinis, yang murni mengakui bahwa dia kedarahnya Cina, dia lahir di mana saja keturunan Cina. Tetapi di ius soli terbatas dia sudah melaporkan, dia juga diakui sebagai warga negara. Bingung, ada tabrakan. Ini gambaran umumnya.
Sehingga kalau katakan bagaimana perkawinan campur itu tidak enak karena di zaman Yesus sendiri itu orang Yahudi tidak mau bergaul dengan mereka. Bertabrakan. Sehingga kalau sudah demikian, bagaimana bisa menjadi saksi? Bagaimana bisa menjadi saksi kalau sudah demikian? Di mana kesaksiannya? Karena di sana ditolak, di sini tolak. Nah, ini kita akan lihat petani. Bagaimana kekurangan-kekurangan itu dipakai Allah menjadi alat yang luar biasa. Sehingga menjadi satu kesaksian. Apa sih sebenarnya saksi itu? Apa sih menurut saudara? Kalau menurut hukum pidana, saya sarjana hukum, ya semua yang dilihat, semua yang didengar, semua yang dialami itu menjadi satu cerita kesaksian. Oke? Semua yang didengar, oke, buka aja. Semua yang dilihat, didengar, dialami, next. Itu menjadi satu kesaksian. Berdasarkan fakta dilihat, dialami sendiri. Itu namanya adalah saksi. Kita juga harus demikian. Karena apa? Kalau kita mau menjadi saksi, itu kita menghafalkan, menceritakan apa yang kita alami. Tidak harus hafal Alkitab, tidak harus bisa debat, hanya mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kita. Apakah kesaksian itu harus sebuah kesuksesan? Keberhasilan? Oh, saya saksi Pak, saya sudah lulus S3. Saya saksi Pak, saya sudah mengalami istilahnya perlipatan dalam ekonomi keluarga. Saya dapat pekerjaan. Boleh. Tetapi tidak seterusnya semuanya harus itu. Apakah saksi juga berkaitan dengan kesembuhan? Oh, saya ditolong Tuhan Pak, saya operasi disembuhkan. Bagaimana hanya dengan orang yang tidak disembuhkan? Paulus berdoa untuk Timotius supaya dia tidak sakit, pencernaannya sembuh, tetapi kenyataannya dia tidak sembuh. Paulus sendiri ada duri dalam dagingnya sehingga tidak menjadi sembuh. Apakah tidak ada dengan kesembuhan? Itu berarti tidak ada kesaksian? Ataukah diluputkan dari masalah? Saya kalau sini diluputkan dari penipuan Pak, saya dibebaskan dari penipuan Pak, sehingga saya bersaksi. Boleh, tetapi tidak semuanya didasarkan kepada hal-hal seperti itu. Kalau mau didasarkan pada hal itu, Paulus gagal, Timotius gagal, bahkan Yesus sendiri gagal. Karena apa? Orang menganggap pada waktu itu Yesus mau diangkat sebagai Raja Israel, tetapi kenyataannya mati di kayu salib, berarti gagal. Oleh karena itu tidak didasarkan kepada hal itu saja. Kalau mengatakan itu adalah ukuran dunia, standar yang diletakkan oleh dunia, standar yang diletakkan dunia itu mempunyai ukuran sendiri. Orang dinilai dari kekuatannya, orang dinilai dari kesehatannya, sehingga banyak orang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam kebugaran dan seterusnya. Orang dilihat dari kemampuannya, sehingga banyak buka les, banyak belajar ini itu supaya dia mampu dan menjadi yang nomor satu. Standar dunia juga mengatakan dia harus tentang prestasinya, sehingga karir dikejar demikian, bersaing untuk mendapatkan posisi yang tertinggi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kelemahan itu tidak dilihat, tidak dijawab oleh Tuhan, tidak diangkat oleh Tuhan? Apakah tidak bisa menjadi saksi? Ya. Setiap orang ingin menyembunyikan kelemahannya. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong angkat kelemahanku, Tuhan angkat bebanku. Tetapi kalau Tuhan tidak jawab, berarti dia tidak bisa bersaksi. Kesaksian kalau kita melihat di sini adalah kesaksian tentang fakta. Apa yang kita alami, kita dengar, apa yang kita lakukan yang menjadi fakta yang dapat kita saksikan, dapat kita kemukakan. Kemudian saksi ahli, saya terus dulu. Siapa yang menjadi saksi ahli? Orang yang punya pengetahuan khusus, kecakapan khusus. Apakah kita bisa? Oh bisa. Nanti suatu saat Pak Gembala membuka kelas STTAI di sini, semua orang boleh belajar lagi, mendapatkan gelar akademik dari pemerintah, dan semua orang bisa menjadi saksi ahli. Ayo, kalau kita buka di sini nanti semua harus ikut, ya, supaya banyak orang yang memahami. Bukan harus untuk khotbah, tetapi pemahaman itu penting karena umatnya binasa kalau tidak mengenal firman.
Itu yang harus kita pahami. Bisa menjadi saksi korban, bukankah kita dulu adalah korban dari iblis? Kalau sekarang kita sudah berubah, katakan dulu aku seorang penjudi, dulu aku seorang pezina, tetapi sekarang hidupku untuk Tuhan. Dari sekian saksi itu ada pengembangan yang lebih lanjut, yang namanya adalah saksi mahkota. Pernah dengar saksi mahkota? Halo? Angkat tangan, pernah dengar saksi mahkota? Gak ada yang dengar, gak pernah main TikTok tak? Nah itu loh, Hasiholan, Rismon, Sianipar Hasiholan, dia mengatakan saya siap untuk menjadi saksi mahkota. Habis koroi. Apa yang dikatakan saksi mahkota? Saksi mahkota adalah saksi yang dipilih karena di dalam persekongkolan. Contohnya begini, dari 1-3 orang itu untuk mempunyai persekongkolan jahat, 1 orang bertobat, dia keluar, dia bisa menjadi saksi mahkota. Kenapa? Persekongkolan itu dia tahu. Karena persekongkolan itu sulit dibuktikan secara hukum, sulit untuk dicari kesalahannya. Hanya orang-orang di dalam di situ yang bisa keluar dan menceritakan, seperti Rismon. Paham? Kekristenan ada enggak saksi mahkota? Ada. Si Mongol itu dulu adalah tentara kerajaan gereja setan. Dan dia bisa menceritakan gereja setan itu begini karena dia keluar dari gereja setan. Di sini saksi mahkota paham. Kita bisa untuk menyatakan kemuliaannya menjadi saksi. Asal kita mau dan setia. Seperti yang diungkapkan oleh Timotius ini. Nah, untuk menjadi saksi-saksi yang luar biasa. Karena saksi ini adalah mengenai saya lihat, saya dengar, dan saya alami. Gak perlu sukses dulu. Ya, gak perlu sukses dulu. Hal yang tidak enak itu apa sih Pak? Gak enak kok jadi kesaksian. Next coba ya. Kalau kita mengatakan hal yang tidak enak, itu menjadi satu kesaksian. Kita menjadi saksi di tengah hidup, kesulitan hidup, adalah satu bukti yang paling kuat. Karena itu menunjukkan bahwa iman kita tidak tergantung kepada keadaan, melainkan kepada karakter Allah. Kita sering kali menyembunyikan yang kita, kelemahan-kelemahan kita, dan berdalih tidak bisa bersaksi. Tetapi Allah mau kita menjadi saksi Kristus. Kisah 1 ayat 8. Supaya kita bisa menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Allah mau menjadikan kita saksi. Jadi apapun keadaannya, apakah itu dijauh doamu untuk kesembuhan atau tidak, belum sukses, bisa menjadi saksi. Kami setiap pagi jalan ya, untuk melatih. Karena istri saya sudah kondisi seperti itu. Jadi saya paksa jalan 1 kilo setiap hari. Kalau saya kosong. Kalau saya pas di luar kota ya nggak bisa. Atau hari Minggu saya nggak bisa. Jadi saya paksa jalan tiap hari. Semua orang kenal, semua orang tahu. Dan semua orang bisa menyapa. Meskipun saya tidak kenal satu-satu. Tetapi ada yang datang, ngobrol, ngesina, sambil jalan. Di sisi lain, di perumahan itu kecil. Tetangga kami, itu piring terbang setiap hari. Gebar-gembor, kata umpatan segala macam itu sering kali terdengar. Ya, suami istri ini sampai akhirnya hebohlah satu kampung. Di sisi lain ada yang lari, istrinya jerit-jerit mau dibunuh anaknya. Bapak Ibu, saya mungkin kecil yang saya lakukan dan tidak menyampaikan hal apa, tetapi mereka bilang ayah rek, aduh saya jadi gak enak. Tetapi itu jadi satu kesaksian. Gak usah ngomong. Orang melihat bedanya. Lilin sekecil apapun pada saat PLN mati, itu menjadi sangat berguna. Akan kelihatan. Jadi jangan berharap saudara melakukan sesuatu supaya dilihat orang. Tugas saudara menyaksikan bahwa aku punya iman kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang kita perlu lakukan. Jadi di sini Alkitab dengan jujur menyampaikan. Timotius sering sakit. Timotius pencernaannya buruk. Timotius punya kelemahan. Tetapi Allah tidak menolak untuk menjadi saksi. Paulus juga demikian. Paulus yang banyak menyembuhkan banyak orang tidak bisa menyembuhkan Timotius. Tetapi seringkali kita melihat di sini Allah luar biasa. Ya. Seringkali kita berpikir kalau seandainya kondisi ini diangkat, kondisi ini diambil, maka kita akan mendapatkan satu kesembuhan. Enggak.
Tetapi saya juga tidak bisa mengatakan itu adalah sesuatu yang salah dari Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali dunia, bahkan gereja sendiri menyarankan satu statement pengajaran. Kalau kamu imannya kuat, engkau pasti disembuhkan. Kalau doamu benar, engkau pasti sembuh. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau pasti diberkati, semuanya lancar. Bukankah seperti itu seringkali diajarkan? Tidak semua. Ada sisi-sisi yang harus kita, kenyataan yang harus kita lihat. Jadi jangan sampai kita menjadi kecewa mengira kita kepada Tuhan. Kita bisa melihat Timotius, kita bisa melihat Ayub, kita bisa melihat Paulus di dalam kondisi seperti itu, kebalikan dari setiap kondisi yang ada. Karena kelemahan itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Tuhan memakai kelemahan Timotius untuk menjadi berdampak besar. Next, dampaknya besar. Orang melihat kekurangannya itu menjadi dampak besar. Ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, tidak harus menunggu kondisi membaik, tidak harus menunggu masalah selesai, tidak harus menunggu supaya kita kuat untuk melayani, ya? Tidak menunggu sehat untuk melayani, karena Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna, tetapi Tuhan mencari manusia yang tetap taat meskipun tidak sempurna. Panggilan kepada Bapak Ibu Saudara, ayo layani Tuhan. Apapun yang bisa dikerjakan. Timotius punya banyak karunia. Dia katakan, kobarkan karuniamu. Di sini saya juga yakin banyak karunia. Kobarkan karuniamu untuk melayani Tuhan dimanapun engkau dipanggil. Karena setiap kelemahan itu Tuhan tidak ambil, itu ada menjadi satu kesaksian, menunjukkan bahwa kita ini adalah punya iman, bukan didasarkan pada situasi, kondisi, dan keadaan. Next. Tidak didasarkan kepada hal itu. Dan dalam segala kelemahannya, kita lihat di sini Timotius itu luar biasa. Dia menggembalakan jemaat di Efesus. Dia menjadi rekan sepelayanan Paulus, sering diutus ke gereja-gereja untuk memberitakan Injil keselamatan dan seterusnya. Dan dia menerima 2 surat pastoral dari Paulus. Prestasinya luar biasa, meskipun di ayat yang kita baca tadi dia sakit-sakitan. Betul? Tetapi kenyataan Tuhan tidak membuang orang yang seperti ini. Dia menggembalakan jemaat di Efesus. Meskipun Paulus mengatakan, jangan mengapa engkau rendah orang kalau engkau muda. Paulus tetap memberikan kekuatan. Tetapi kenyataannya dia bisa menggembalakan jemaat di Efesus. Dia menjadi rekan perjalanan Paulus ke gereja-gereja. Ini yang luar biasa. Allah memakai kelemahanmu, Allah memakai kekuranganmu untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mencari orang sempurna, tetapi Tuhan mencari orang yang taat. Next. Tuhan mau mencari orang yang taat, karena kelemahan dari Timotius itu menjadi satu kesaksian. Dengan dia kawin campur, dia bisa menjadi penjangkau dari dunia, 2 dunia. Budaya Yahudi dari ibunya dia paham banget. Dari neneknya dia paham banget budaya Yahudi. Dia paham banget juga budaya Yunani. Dan itu cocok dengan penginjilan Paulus yang menjadi rasul bagi bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Iman yang sudah diletakkan itu menjadi yang luar biasa. Tuhan tidak membutuhkan keluarga yang sempurna untuk membentuk hambanya. Dalam segala kelemahan Allah mau panggil. Jadi tadi di awal sudah saya katakan, sebelum ada mimbar ada rumah yang membentuknya. Di awal saya katakan, saya berdiri di sini itu ada rumah yang membentuk saya. Orang tua saya mau meletakkan dasar iman sehingga saya bisa berdiri di sini. Jadi jangan meremehkan pengaruh keluarga. Bisa jadi anak yang sekarang ini terlihat lain, terlihat nakal. Saya ini ya nakal, terlihat enggak bagus di kacamata manusia. Ingat, suatu saat menjadi alat Allah yang luar biasa. Amin. Jadi jangan meremehkan kondisi situasi seperti itu. Keadaan Timotius menjadi seperti ini. Dia bisa menjangkau 2 dunia. Kalau dia negatif, campuran, ampiang. Gak enak, ampiang. Tetapi kenyataannya dia bisa menjangkau 2 dunia. Terus kita lanjut terus ya. Waktunya jalan terus. Next. Ya. Jadi teladan buat jemaat yang campuran. Kenapa? Di Efesus di sini orang sibuk bertengkar tentang silsilah, tentang dongeng-dongeng. Kenapa?
Kenapa silsilah penting? Itu posisi di dalam masyarakat. Oh, saya ini keturunan Ningrat, saya keturunan Raden, saya keturunan apapun juga lah. Silsilah penting, makanya di dalam budaya Yahudi itu silsilah selalu ada dan tercatat. Jangan sampai menjadi silsilah keturunan dari orang yang sudah dikutuk Allah. Tidak nyaman. Tetapi apapun juga Allah bisa menggunakan segala perkara. Kelemahan-kelemahan itu bisa diubah. Tetapi orang-orang di Efesus di sini, dia banyak membicarakan tentang silsilah. Wah, aku dari keluarga ini dan seterusnya. Itu menghasilkan satu persoalan, satu perdebatan, bukan satu ketertiban. Tetapi kita mau supaya hidup di dalam keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Sehingga kehadiran dari Timotius itu membuktikan bahwa tidak ada Yunani, tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani. Itu bukti. Timotius ada, nggak ada Yahudi, nggak ada Yunani. Di sini katakan semua adalah satu di dalam Kristus. Amin. Di sini semua anak Tuhan. Nggak ada yang mengatakan anak-anak yang lain. Meskipun juga ada anaknya Pak Daya, ada anaknya Pak Slamet. Tetapi kan anak Tuhan semuanya. Amin. Ini adalah kelemahan-kelemahan yang bisa dipakai sebagai teladan dari campuran. Ya, kita bisa melihat anak campuran ini awalnya luka. Anak campuran ini awalnya menjadi penghalang. Tetapi dia tidak membuang masa lalunya, tapi menjadikan masa lalu itu menjadi berkat. Menjadi rekan perjalanan Paulus, menjadi utusan ke gereja-gereja, menjadi penghubung dan pelayanan, dan menjadi gembala jemaat di Efesus. Hal yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, mengapa kok Paulus percaya kepada Timotius? Seperti itu kan? Itu juga satu pertanyaan bagi kita semua. Kok bisa sih? Apa nggak ada yang lebih hebat dari Timotius di Efesus? Apa nggak ada yang lebih hebat dari Timotius untuk hal masalah penginjilan dan seterusnya? Kenapa harus Timotius? Kita lihat ayatnya di sini. Ada Paulus next ya, Mas. Sangat mempercayai Timotius karena apa? Tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir, yang sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan. Karena setiap orang mencari kepentingannya sendiri. Seringkali ada orang-orang yang seperti ini, gak bisa sehati. Apa yang dia gariskan dari atas, dari pimpinan, dari gembala, gak bisa sehati, gak bisa sepikir. Berseberangan boleh oposisi, tetapi kritik profetik bukan pemberontakan terselubung. Ya, kritik profetik silakan, karena itu perlu, tetapi bukan pemberontakan yang terselubung. Ya, saya sudah membuat tulis buku itu. Kritik profetik atau pemberontakan terselubung, beda tipis. Karena setiap orang itu tidak ada yang sehati dan sepikir kecuali Timotius. Dan orang-orang itu pada mencari kepentingannya sendiri, pada menjilat kepada pemimpinnya. Ya, dia mencari kepentingan. Kalau ini menguntungkan saya ikut. Kalau tidak menguntungkan saya tidak ikut. Atau hanya untuk menyenangkan pimpinan. Tidak hati, tetapi mencari kepentingannya sendiri. Dan tidak ada yang kesetiaannya teruji kecuali Timotius. Jadi Tuhan mau mencari anak-anaknya yang setia, Bapak Ibu Saudara. Ya, memang perlu orang yang lebih pintar, orang yang hebat, ya, tidak memungkiri. Tetapi Allah mau melihat di sini ada kesetiaan, kesehatian, kesepikiran. Kalau karunia yang diberikan kepada kita membuat kita menonjol, menjadi luar biasa, di panggung luar biasa. Di panggung maksudnya di mimbar sini. Dalam pelayanan luar biasa itu karunia. Tetapi kesetiaan itu membuat orang bisa dipercaya. Sudah teruji. Kesetiaan Timotius teruji. Kesetiaan jemaat di sini juga harus teruji. Dan Tuhan seringkali memakai orang-orang yang dipercaya, yang kesetiaannya teruji untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Bukan orang pintar saja, bukan orang hebat saja,
tetapi orang-orang yang setia Tuhan mau pakai di tempat ini. Sehingga Paulus mengatakan kelemahan-kelemahan itu menjadi rem supaya dia tidak meninggikan diri. Kelemahan-kelemahan itu dibuat supaya menjadi satu kesaksian bahwa di dalam segala kekurangannya Allah yang nomor satu. Itu kesaksian. Tidak harus sukses dulu. Jadi kalau terakhirnya bagaimana? Mujizat terbesar Timotius itu bukan karena kesembuhannya, tetapi kesetiaannya. Next ya. Coba next. Oke. Kesaksian dari Timotius itu bukan dari kesembuhannya, karena dia tidak sembuh. Paulus juga tidak sembuh. Gak ada catatan di situ. Tetapi dikatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus mengatakan, aku lebih suka dan aku lebih bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ilmu air mengalir ke tempat yang rendah. Dengan segala kekurangannya, dia menyerahkan kepada Tuhan. Paulus itu orang hebat, nulis hampir semua kitab perjanjian baru. Tetapi kelemahan-kelemahan ini tetap sebagai batu yang harus mengerem dia supaya dia menjadi sombong, ya. Itu makanya dikatakan mujizat terbesar Timotius bukan kesembuhannya, tetapi karena kesetiaannya. Setia. Alkitab tidak pernah mencatat Timotius itu sembuh dari sakitnya, tetapi ia tetap melayani, tetap menginjil, tetap setia kepada Paulus, dan tetap setia untuk memimpin jemaat. Allah tidak mau menjadikan Timotius itu seperti Petrus. Allah tidak menjadikan Timotius seperti Paulus. Allah juga tidak menjadikan kita seperti Pak Gembala. Allah tidak menjadikan kita itu seperti Petrus atau Paulus. Tetapi jadilah kita sendiri. Apa yang Tuhan sudah karuniakan untuk saudara, kobarkan karunia itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita dalam segala kelemahan, kita mau belajar di sini ya. Kalau saudara, mungkin kita saat ini tubuh kita lemah. Mungkin kita saat ini masih dalam pergumulan. Mungkin usia kita tidak lagi muda, ya sudah suwidak, waktu tindak sudah lebih, ya. Tetapi kita mau belajar dari Timotius. Kita tidak akan menunggu kelemahan kita hilang untuk dipakai Tuhan. Tidak menunggu semua penghalang itu dicabut untuk kita bisa dipakai Tuhan menjadi kesaksian yang heran. Tetapi kita menyerahkan kepada Tuhan apa yang kita bisa kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Lalu apakah baiknya kesaksian dalam kondisi ini? Karena tadi dikatakan cukuplah kasih karunia. Next, cukuplah kasih karuniaku padaku. Yang pertama jadi saksi, menunjukkan respon iman kita bukan dalam kesusahan. Kita mungkin bisa menjadi susah, bisa sedih, tetapi tidak ada yang putus asa di tengah badai ataupun apapun juga. Ayub contohnya. Saya cepat saja ya, saya sudah terbatas dengan waktu, makanya ini tak cepatkan. Kedua adalah bagaimana kita bisa menunjukkan integritas. Next mas, semua dibuka. Dan sikap hati. Kita bisa melihat bagaimana sifat karakter Stefanus yang mendoakan orang-orang yang merajamnya. Lanjut. Yang ketiga adalah kita bersaksi melalui tindakan dan tetap setia menjadi satu kesaksian, menunjukkan buah roh yang ada yang Tuhan berikan kepada kita, tunjukkan kepada orang lain. Kasih, sukacita, meskipun mereka tahu keadaan kita itu tidak sedang baik-baik saja. Orang tahu keadaan saya tidak baik-baik saja, tetapi sukacita, damai sejahtera tetap ada, sehingga orang di kampung bisa membedakan. Ini sekecil apapun tindakan kita itu kelihatan di tengah dunia. Karena semua hal yang kita lakukan itu menjadi satu panggung bagi kemuliaan Tuhan. Next, menjadi satu panggung yang kita bisa berikan kepada orang lain. Jujur dalam kerentanan dan bersaksi bahwa Yesus saja sudah cukup bagi kita. Jadi kita tidak perlu menutupi kelemahan kita supaya kita diketahui orang. Tidak perlu menutupi segala kelemahan kita. Pasti juga orang tahu. Tetapi bagaimana kita mengolah setiap kelemahan, kekurangan kita, itu menjadi satu potensi besar, menjadi satu panggung Injil untuk orang lain melihat ada Yesus di dalam hidupnya. Ini yang luar biasa.
Kalau kita mau, kita bisa bersama-sama bertumbuh di sini untuk menjadi alat yang luar biasa. Tuhan mau pakai kelemahan kita. Waktunya sudah habis ya. Saya jemput untuk leader, singer naik atas sama pemain musik. Allah mau memakai. Slide terakhir, Mas. Ya. Tuhan tidak selalu menghapus kelemahan kita dari cerita hidup kita, tetapi Ia mau menulis kesaksiannya melalui kelemahan ini untuk menyatakan kemuliaannya. Oleh karena itu, satu hal yang menjadi keputusan kita hari ini adalah kita tidak perlu menunggu sempurna untuk menjadi alat Tuhan. Jangan nunggu masalahmu diangkat untuk menjadi alat Tuhan. Jangan menunggu kesehatanmu disembuhkan untuk menjadi alat Tuhan. Jangan nunggu tunda apapun juga. Kalau Tuhan katakan koparkan karunia yang ada padamu, koparkan itu. Lapor kepada gereja, saya punya ini, mau layani ini. Haleluya. Tuhan mau kita melakukannya. Jangan lihat kelemahanmu, karena kelemahanmu itu adalah menjadi satu alat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Haleluya.